Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tutorial komputer. Kali ini saya sharing bagaimana tips lulus Kraepelin test. Jadi ada pertanyaan dari postingan mengenai tes Kraepelin di video sebelumnya. Yang pertama, bahwa mengerjakan meskipun salah tidak apa-apa, karena tidak mungkin akan diperiksa semua hasil perhitungan. Jadi teman-teman, untuk pernyataan seperti ini sebaiknya dihindari. Memang untuk tes Kraepelin yang dilakukan serempak dengan jumlah peserta yang banyak, kemudian biasanya pengumumannya di hari itu juga, mungkin ini ya kesannya tidak mungkin diperiksa, tetapi sebenarnya itu ada tips tersendiri untuk melakukan cek benar tidaknya peserta ujian mengerjakan soal Kraepelin test. Jadi untuk peserta yang massal dan banyak, nanti biasanya untuk hasil perhitungannya akan dicek secara acak. Misalkan nanti di baris pertama dicek 3 perhitungan, misalkan di 7 tambah 6 ini sama dengan 3 kesatuannya, kemudian dicek di bawah 4 tambah 2 6. Nah kemudian nanti pindah lagi ke baris, misalkan ke baris nomor 5, dicek di sini 9 tambah 6 satuannya 5, kemudian di bawah lagi 7 tambah 4 satuannya 1. Nah kemudian langsung pindah lagi ke baris selanjutnya, misalkan dicek di baris ini 7 tambah 5 sama dengan 12, jadi satuannya yang ditulis adalah 2. Jadi dengan melakukan tes acak seperti ini, jika pengerjaan kita ngawur atau asal-asalan, maka akan mudah terdeteksi. Misalkan sudah terlihat dari pengambilan, misalkan dari 8 baris ada kesalahan 2 baris, ini sudah akan membuat nilai kita menjadi minus. Jadi dianggap bahwa kita tidak teliti atau kurang bisa mengerjakan dengan baik. Nah seperti itu. Jadi teman-teman sebaiknya mengerjakan dengan baik dan benar, gunakan kesempatan ini secara maksimal. Nah kemudian yang nomor 2, apa sih yang dihitung, yang dimaksud dari tes Kraepelin ini? Jadi di sini ada contoh, misalkan di sini ada pengerjaan dengan waktu 20 menit. Jadi dari waktu 20 menit itu misalkan ditetapkan standar pengerjaan yang dilakukan oleh peserta ujian adalah coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah misalkan standar pengerjaannya adalah 18 baris, maka nanti di sini akan ditarik garis pengerjaan yang minimal terselesaikan. Nah setelah ditarik seperti ini akan dilihat kurva hasil pengerjaan teman-teman. Nah kalau lihat di sini untuk pertama di atas ini ya, di atas standar, jadi grafiknya seperti ini. Nah ini meskipun naik turun, untuk penilaian pengerjaannya ini disebut memiliki ketahanan, karena angka grafiknya minimal ini berada di garis standar dan rata-rata di atas. Meskipun di sini ada grafik naik turun, ketentuan pertama semuanya berada minimal di garis standar dan di atasnya. Malah yang di standar bisa kita hitung 1 2 3 4 saja, lainnya berada di garis standar. Jadi ini sudah bagus. Kita lihat juga di belakangnya, di sini grafiknya tinggi, turun standar, naik lagi, turun standar, naik lagi, tambah naik, turun, tetap stabil, turun standar, naik lagi, stabil, turun standar, naik lagi, stabil, dan naik. Nah ini dianggap bahwa kita memiliki ketahanan, bahkan setelah mengalami beberapa pengerjaan terus ke belakang cenderung stabil dan naik. Jadi di sini kita dianggap memiliki ketahanan. Jadi meskipun bekerja
dengan pressure, dengan tekanan, kita dianggap mampu untuk menghadapi tekanan atau pressure tersebut. Nah, kemudian contoh grafik selanjutnya di sini kita lihat juga sama di sini. Garis standarnya misalkan dari waktu 20 detik ada di sini. Di sini kita lihat untuk grafiknya ada naik turun, tetapi semuanya berada di standar dan di atas standar. Jadi di sini hasilnya sudah cukup baik. Kemudian apalagi kalau bisa usahakan teman-teman untuk ke belakangnya cenderung stabil dan kalau bisa naik seperti itu. Kemudian nah ini selanjutnya di sini ini contoh misalkan kita diberi waktu 23 detik. Misalkan untuk pengerjaannya minimal standarnya di sini. Di garis ini. Nah, di sini kita lihat untuk pengerjaan pertama kita sudah di bawah standar. Jadi ini nilainya kurang bagus. Kemudian naik. Nah, ini naiknya cukup ini ya, apa namanya, perubahannya cukup drastis. Nah, ternyata sebenarnya kalau penilaian di sini peserta dianggap sebenarnya memiliki potensi. Cuma kemudian karena tidak stabil turun lagi di sini. Nah, ini grafiknya cukup drastis turunnya. Kemudian di sini rata di bawah standar, naik lagi di standar. Nah, kalau pengerjaan seperti ini penilaiannya jadi tidak baik. Jadi pertama tidak mampu mengerjakan sesuai dengan standar, jadi kurang memiliki ketahanan ya. Kemudian tiba-tiba naik. Nah, di sini sebenarnya memiliki potensi, tapi tiba-tiba turun. Jadi ini labil. Jadi dari penilaiannya mungkin pegawai ini nanti kurang bisa menghadapi pressure atau tekanan ataupun berkompetisi. Jadi seperti itu. Jadi poinnya teman-teman untuk mengerjakan grappling, latihan sebanyak mungkin. Jadi misalkan 20 detik minimal 18 pengerjaan, atau kalau bisa 1 detiknya 1 pengerjaan jadi 20. Jadi dengan kecepatan seperti itu insya Allah teman-teman akan bisa melalui tes ini dengan baik. Misalkan anggap saja 20 detik bisa mengerjakan 19 pengerjaan. Jadi minimal teman-teman pengerjaan terbawahnya berada di garis standar ini. Kemudian usahakan grafiknya stabil, kemudian ke belakang mungkin cenderung naik ya, meskipun naiknya tidak banyak, naik dan stabil. Misalkan di sini seperti di sini, ini di atas standar ada naik. Nah, ini di belakangnya setelah turun naik, stabil, naik. Nah, ini poinnya cukup bagus di sini. Jadi tip grappling sebenarnya sangat mudah. Yang penting teman-teman banyak-banyak latihan, karena soalnya cukup mudah. Kita berhitung angka penjumlahan satuan, dimana untuk hasil yang 2 digit ditulis angka satuannya. Jadi di sini yang pertama, kebiasaan teman-teman berhitung angka satuan ini berpengaruh terhadap kecepatan. Kemudian latihan juga, dengan banyak latihan teman-teman akan terbiasa menulis dengan cepat, jadi tidak gugup ataupun kaku untuk mengerjakan tes ini. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.